Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Artina Mariska dengan NIM 235230889KT 10453 sebagai moderator pada pertemuan kali ini yang akan membahas mengenai ragam gangguan abiotik antroposentrik di ekosistem hutan kota. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan para pemateri, yakni ada Saya Aditya Dianu Prasajuanda dengan NIM 2352202 KT 10429. Saya Aprilia Ivana Putri dengan NIM 235205437 KT 10361. Saya Retno Palupi Saraswati dengan NIM 235141129 KT 10208. Dan yang terakhir ada saya Rahina Dewi Aisyah Putri dengan NIM 235172667 KT 10284. Baik, terima kasih kepada teman-teman sebagai pemateri yang telah memperkenalkan diri. Langsung saja kita akan membahas mengenai ragam gangguan antroposentrik di ekosistem hutan kota. Nah, sebenarnya apa sih gangguan antroposentrik ini? Gangguan antroposentrik merupakan gangguan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengubah kondisi abiotik di ekosistem hutan. Nantinya akan dijelaskan mengenai apa itu gangguan antroposentrik itu sendiri, lalu apa interaksi yang terjadi, apa dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana strategi pencegahan dan pengendalian yang dapat diusulkan. Langsung saja kepada pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi, apa abiotik antroposentrik? Gangguan abiotik melibatkan perubahan lingkungan, aktivitas manusia seperti polusi udara, perubahan iklim, pestisida. Pada umumnya, gangguan abiotik antropogenik disebabkan oleh pembangunan yang merusak suatu wilayah atau bisa juga disebabkan oleh cairan limbah yang tidak dikendalikan. Ini dapat merusak lingkungan maupun ekosistem. Nah, pada kasus kali ini kami membahas tentang manusia sebagai gangguan abiotik antroposentrik, yaitu sebagai media penyebaran benih gurma, sehingga gurma penyebarannya tidak terkendali, khususnya di hutan kota. Manusia sendiri sebagai wisatawan yang membawa benih-benih gurma menempel pada baju, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Baik, terima kasih kepada Adit yang telah menjelaskan mengenai apa itu gangguan antroposentrik. Lalu akan kita jelaskan mengenai interaksi yang terjadi oleh saudara Ivana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Interaksi antara aktivitas manusia atau antropogenik dan persebaran tumbuhan invasif di hutan kota. Aktivitas seperti kunjungan wisata yang berdekatan dengan tempat wisata, serta pembukaan lahan di sekitar area hutan kota menjadi faktor yang memungkinkan masuknya tumbuhan invasif ke dalam hutan tersebut. Interaksi ini menunjukkan bagaimana kegiatan manusia dapat mempengaruhi ekosistem alami dengan membawa atau memungkinkan masuknya spesies tumbuhan yang tidak asli dan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan alami. Baik, terima kasih kepada Ivana yang telah memaparkan mengenai interaksi yang terjadi di gangguan antroposentrik. Lalu akan kita dengarkan bersama mengenai apa dampak yang ditimbulkan dari gangguan antroposentrik ini oleh saudara Sarah. Nah, jadi selanjutnya itu apakah dampak yang ditimbulkan dari antropogenik? Dampak antropogenik terhadap hutan kota itu mencakup peningkatan polusi udara, perubahan iklim mikro, dan berkurangnya kualitas udara akibat adanya aktivitas manusia seperti industri dan juga transportasi yang dapat mempengaruhi kesehatan pohon, mengurangi fungsi hutan kota sebagai penyerap karbon, mencemari tanah hutan kota, dan menghambat pertumbuhan vegetasi. Kemudian selain itu ada juga deforestasi yang dapat terjadi akibat adanya pembangunan perkotaan yang dapat mengancam keberlanjutan hutan. Terima kasih kepada Sarah. Lalu akan kita jelaskan mengenai bagaimana strategi pencegahan pengendalian yang dibawakan oleh Ranindra. Dapat diusulkan untuk menjaga untuk mencegah ragam gangguan yang terjadi di hutan kota ini. Yang pertama, adanya pendidikan dan kesadaran
menjaga keberlanjutan lingkungan, pengaruh kehidupan terhadap ekosistem, dan secara signifikan kita menggunakan media untuk menentukan akses, yaitu menetapkan rute khusus bagi pengunjung, membatasi area yang memiliki akses, dan melakukan aturan yang jelas untuk menjaga kelestarian lingkungan. 3. Pengawasan pengelolaan aktivitas. Memiliki tim pengawasan untuk memastikan bahwa pengunjung mematuhi aturan, tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan, dan melakukan kegiatan yang bertanggung jawab. Dan terakhir, keempat, adanya rehabilitasi dan restorisasi lingkungan, yaitu melakukan kegiatan restorisasi terhadap area yang telah terpengaruh oleh interaksi antropogenik, seperti penanaman kembali tumbuhan asli dan upaya pemulihan sistem. Dan yang terakhir, ada kerjasama dengan pemerintah dan pihak terkait melibatkan pemerintah dan pihak terkait dalam pengelolaan hutan kota untuk memastikan implementasi kebijakan dan perlindungan lingkungan. Baik, terima kasih kepada seluruh materi yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa gangguan antropogenik ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti polusi, perubahan iklim, sampai penggunaan pestisida. Interaksi yang terjadi berupa masuknya spesies tumbuhan yang tidak asli, yakni bisa mengganggu keseimbangan dan dampak yang bisa ditimbulkan juga sangat beragam, mulai dari polusi udara, perubahan iklim, serta berkurangnya kualitas udara. Lalu untuk cara-cara pencegahannya, kita dapat melakukan pendekatan kepada lingkungan, pengaturan akses, rehabilitasi, serta melakukan kerjasama dengan pemerintah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Baik di kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.